Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Kanda Guru Ahmad Ali Ar-Radha, yang ulun muliakan lagi tentunya qari kita ayahanda Guru Ahmad Samsani dan juga rekan-rekan rombongan Maulid Al-Habsyi, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj ya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka menta'azimkan, membesarkan peristiwa besar, peristiwa agung, yaitu Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga sekaligus memperingati haul daripada alimul allamah al-arifillah Syekh Muhammad Sayyid bin Abdul Ghanis Kubwa. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
ulun atas nama mewakili daripada keluarga atau sahibul hajat mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat sekalian atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan juga tak lupa ucapan ribuan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya jika seandainya di dalam acara pada malam ini ada terdapat kekurangan, baik dari segi pelayanan kami ataupun dari segi penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Atas nama sahibul hajat memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Ada pun rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, ketiga ceramah agama yang ada hubungannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat tahlil, dan yang kelima doa. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kanda Guru Ahmad Al-Ridha. Waktu dan tempat sepenuhnya dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Qadim ya Hayyu ya Qayyum, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad Dayullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qubud wa tamami kusur wa ma'mud wa salasan zafiran wa batinan filin wa dunya wal akhirah la'adrat li khususan ya rasulana jidul wa bikail wa israfil wa ijram kana malik iduan Abu Bakar wa Umar subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali khususan li Syekh Abdul Qadir Jalani Sisman al-Madani Syekh Muhammad Arsyad Tukalam Fayan Sibat Bulan al-Albani Syekh Umar al-Bantari Sayyid bin As-Subawi Syekh Ali bin Abdullah al-Bani Syekh Muhammad Syarwani Abdan Zaman Mulia Zaman Jalusus Azil Abina Sayyid bin Abdul Ghani al-Bani Sukumpul Imam Syafi'i Imam Malik Imam Hanbal Imam Ghazali Abu Hasan al-Asari Abu Mansur al-Maturidi al-Habib Salim Hadi Salih Tanggul al-Habib Abu Bakar Garis al-Habib Habib bin Abbas Basim Basir al-Habib Ali bin Muhammad Syamsuddin al-Habib Ahmad bin Taratangan bin Ahmad Aida Rususan Zatu Darayat Rusuban Kesusan Mulatu Amin Kejamuluddin Sukri Mati Sahibul Wilayah Kawinan Sanasan Syazul Amin Abu Luki Hamid Syekh Muhammad Risong Syekh Muhammad Abdiskaro Abi Nawirman Ajansi Wajana Usuli Mawfuri Wajam Salisi Sufiyati Ainan Karusum Al-Fatihah Ila Arwahi Walidina Masyar Mu'allimin Ajma'in Allah Yaqra wa Yarhamukum wa Yukti Diri Jannah Wa Ilfa'una Ya Allah Bi Aswanan Anwari Dina Dunia Wal Akhirah Wa Ijaluna Ya Allah Min Hizbihim Wa Yazzuqana Mahabat Dalam Batau Maytubana Alumin Ladhi Wa Yaksurana Fi Jumrati Midori Sarafikatin Adab Wa Lahisa Sarkul Sarafuna Soli Lahumul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk ini kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Ayahanda Guru Ahmad Sam'ani, waktu dan tempat sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم
بسم الله الرحمن الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Mukarram Ki Hamdan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada beliau dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang berhubungan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Kanda Guru Ahmad Ali Ridha, waktu dan tempat sepenuhnya dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Rasulullah usbir qolati Rasulullah. Sebelumnya ulun minta ampun, minta maaf, duduk ulun di atas kursi, soalnya malam tadi ulun kecelakaan apa jadi pinculnya dari kayak kenal mana kayak kalau yang pincul sini sakit sampai sini nggak tampas ya tetap itu lo naik kan muka tangkat gas lo tampas pengandalaan pas nggak bacaan mana rebuk naik bisa ini nah jadi mereka kasus kan kalau duduk sakit jadi minta ampun mana lah. Duduk di atas bangku kasihan itu di bawah. Ampun pada dulu sebelum ulun buat menyampaikan tausiah. Ya minta ampun benar. Bah, karena diharapkan dulu di atas ya. Duduk mangku tuh hati kalau ada duduk mangku aja. Nah, ya kalau artinya kurang ada pang sebenarnya ada duduk. Artinya nang andung duduk di atas. Nang tua di bawah soalnya kurang ada. Dan itu duduk di bawah aja guru tuh. Ya. Nah, cuma tak berhubung darurat ya kan, ini masih sakit lagi ngangkat tangan itu nggak sakit jadi pas ampas ini sampai ke sini saja jadi nang ganal kanan kayak tawayang bentuk puluh kan mana jadi kira akan kita kalau lombok rawit dia kayak lombok rawit apalkan gue aja oh cuma panas gitu
tapi campur lawan anu kapur. Tinggal 3 biji aja bang, harus sebanyak banyak tuh mau kepanasan belum 3 biji aja mau kawin itu di anu lawan kapur. Nah lalu udah tapalkan dingin. Oh kayak itu berdarah sedikit sini tapalin dong kopi. Kalau turun lagi darahnya isuk kempes langsung. Wah itu aja orang anu 5 apa orang anu lombok itu. Ada panas. Ini isoknya nyut ada panas aja. Lawan lah. Panas suasana kapur kan panas juga taruh dingin soalnya. Nah jadi ada juga anu sejarah anunya tuh jadi obat juga lah. Kalau bisul kira-kira ada bisul tak kali lo nombok supaya jangan bangkat bisulnya masuk bakal tuh campuran kapur. Bau orang berbisul saja biasanya kan lawan kapur kalau nah di anu lawan kapur. Lalu kadang mau bangkatnya ketampian pak, ya kan? Saya sambung tawar bisul itu yang nanti tahu cacak, tahu burung, tahu babi ya. Aku kacak, aku burung bisul sudah jadi berkat Allah. Itu orang hari tawar bisul jadi ketampian tuh bacakan situ di kapur ampihnya ada jadi bisul jadi tahu cacak, tahu burung, tahu babi. Aku kacak, aku burung bisul sudah jadi berkat Allah. Itu jamu orang hari. Ingat pantun orang ini itu. Jadi kalau orang kata biaan minta, itu juga bacaannya. Harus senang banyak bacaan pantun ya. Yang penting amplopnya ada ya. Batambahannya memang ras kotiras, nang batu tambah hendak waras, nang menambah hendak paras. Jadi pada cerita duit ada. Biasa orang bahari itu bebaras minta lawan orang tuh orang bahari itu minta lawan parasnya di palestek lalu duit di situ. Jadi nah penjorong ayatnya ya ras kotiras tadi. Ya lah nang batambah hendak waras, nang menambahi hendak paras berkat Allah. Lamin ampun dulu lah, ampun menaruh penduduk ini rakyat mana mang menjurangkan batis. Ini bincul makanya itu kopi lawan anu kasih kelihatan sedikit nah. Itu kopi lawan anu berbolang soalnya kelihatan topolnya. Ya, salah orang kira mau dibuka mana ya Allah kelihatan sangat sujud mana nih sujud mana ya Allah. Nya ada yang dapat bakalak sini ada juga. Tuh orang sadar sujud mana kira-kira kalau mau kan jatuh mau topol juga. Aneh banget kalau 3 sih ada juga hirang Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal aqwali wal aqwa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal awliya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allana minal mu'minina yawma yusma'ul khalaiqi asma'. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqu qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyin. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta maqsudi wa ridha kama tuhibbu fi mahabbataka wa ma'rifatika sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan dan hormati para habaib syarifah, para ulama-ulama, guru-guru agama, tokoh, wabil khusus para undangan hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahabat baik, ucapan terima kasih yang telah mengundang umum
sehingga ulun dapat memenuhi hajat dan mengabulkan hajat sohibul bait. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan nanti sesuai dengan undangan dan sesuai dengan kehendak sohibul bait. Mudah-mudahan ulun dapat hidayah dari Allah untuk menyampaikan, membicarakan tentang tazkirah, mengingat-ingat daripada sejarah daripada Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya cara seperti ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat sesuai dengan firman Tuhan. Yalah wajib guru apa? Bang menceritakan adakanlah peringatan-peringatan itu, maka sesungguhnya itu adalah peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang betul-betul mencintai kepada Allah dan bagi orang yang betul-betul mencintai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi juga, man ahya bisunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana min fil jannah. Barang siapa ialah menghidupkan syiar Islam atau sunnah Nabi, maka sesungguhnya orang itu tanda cinta lawan aku, ujar Nabi. Dan orang yang sudah cinta kepadaku, karena min jannah, bersamaku nanti di dalam surganya Allah. Lah ini yang kita harapkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Banas nasihatlah kaum dan suatu kebenaran, berbuat kaum dan kesabaran. Dan acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus ialah kita menghauli daripada Abagus kumpul yang ke-17. Jadi haul tahun ini yang ke-17 yang mana dikumpul kadang mengadakan haul besar-besaran. Ya kan? Nah jadi wajib sholihin kafaratun, mengesahkan riwayat orang-orang sholih wali-wali Allah itu menebus dosa. Ya kan? Jadi salah satu hikmah orang menceritakan orang sholih wali-wali Allah itu adalah sebagai tebusan dosa. Dan kata keluar dari majelis peringatan itu sebelum adalah ujar Habib Ali adalah dapat keampunan Tuhan kayomi waladumuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kemudian lagi adalah almarhum ma'aman habba, orang akan dikumpulkan masuk surga beserta orang yang ia cintai. Amun kita tidak pernah menanamkan rasa kecintaan mahabbah kepada wali Allah, di mana bisa terkumpul dengan wali-wali. Kita kada pernah duduk di majelis ilmu, kada pernah duduk di majelis taklim, di mana terkumpul lawan wali-wali. Amun seorang kada pernah, ya kan? Ini. Nah jadi kita menceritakan apa bersyukur luar biasa. Kita sejaman, untung kita sejaman lawan sini. Yalah ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa bisa terkumpul kita masuk surga beserta orang yang kita cintai? Kalau orang yang kita cinta ini kagak sejaman lawan kita, makanya saya Salman Al-Banani, saya Abdul Qadir Jani, Datuk Kelampain kan 200 ke atas, kita kada sejaman, kada pernah melihat ya kalah muka sidin, kada pernah, cuma mau di foto ada. Amun abang sumpul kita sejaman lawan kita, melihat dasar alimnya luar biasa, ya kan? Nah umur 7 tahun sudah habis Quran. Ya kan, luar biasa, hadis kada sedikit nang hafal, luar biasa. Lahir pada malam itu adalah 27 Muharram, hari malam Arba, wafat hari Arba pagi, cuma bulan Rajab, sama harinya tuh sama. Kalau Rasulullah malam Senin lahir, wafat hari Senin, cuma bulannya sama 12 Rabiul Awal. Abu Sumpul ini kan 27 Muharram dan wafat sidin tanggal 5 Rajab. Keistimewaan wali Allah Ta'ala ialah nah wafat di bulan Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Nah jadi yang setelah itu memperingati Isra Mi'raj pasti mengaitkan tentang ialah daripada haul Abagul itu pasti itu keistimewaannya. Abagul Judi itu wafat ialah bulan Maulid 9 biasanya bulan Maulid adalah masih bulan Maulid itu Ramadan lah Maulid kan? Ramadan lah Maulid kan? Tanggal 9 saja Ramadan lah Ramadan. Nah orang selajur melajur ya kalau acara membaca Manaqib Siti Khadijah lalu dikaitkan karena Manaqib Siti Khadijah kan 11 bulan Ramadan, lalu dikaitkan haul Abagul Judi. Abagul Judi itu seumur Ramadan.
karena lahir sini sama 72. Jadi wafat sini kemarin itu adalah 58 tahun, ya lah. Nah 54 tahun. Nah jadi sama umur seumur orang sini 72. Cuma mau kata teh orang sini tak ulun pun sedikit. Jangan tandung karena sini orang ahli rokok. Mun ulun kada pernah berokok. Sini sombong puting berokok. Ya kan? Nah, jadi itulah sudah karena sini orang asik berokok. Karena sombong tuh orang dasar memang hobi berokok. Sambung puting dua rokok. Ya lah, ada kita ini mulai di pondokan bela berokok harus tahan sidin, cucurkan sidin, jadi sampai terutang benar, ya kan? Cuma berokok tadi ya Allah ada hukumnya, apa orang ada hukumnya haram, ada hukumnya sunnah, ada makruh, ada juga. Nang seorang kada bisa berokok, nah hukumnya, ya kan? Bila hukumnya yang berokok itu wajib, ini sakit kepala tidak berokok, tidak paksa berokok. Apabila kada berokok, sakit kepala mengerjakan, ya kan tugas. Nah berarti wajibnya berokok. Nang berokok haram apa? Cek gawil. Bahan berokok, wal adalah rokok. Nah ini umuran minta toros rokok. Ini maaf kalau ada kayak itu lagi. Kamu sekali-sekali kan apa? Ini umuran. Kalau rokoknya bisinya mancis saja bisi baru jadi kawan ini ya Allah wah tapi kita bagi bakal tuh masih minta rokok ketika minuman tuh masih minta rokok jadi orang tuh sangkal balihan kawan ya kan pastinya berokok menggawil awal rokok mancis saja bisinya itu namanya haram punya minta terus orang kalau orang kada redo kemunyakan kamu sekali-sekali kan kalau nggak ada bawa rokok ya ada apa-apa ini sampai kawan umuran gitu juga minta terus rokok ya ada orang nggak modal nggak perokok tuh ya Allah ini nah jadilah aku syukur alhamdulillah luar biasa alim syariat alim fikih alim tauhid sampai sini mengajarkan waktu itu di Karaton itu dipadakan orang ajaran sesat menyesatkan kayak kalau alimnya sih itu ialah dipadakan ajaran sesat menyesatkan salah karena di higa ini banyak orang ulama fikih yang di mana pianang berada adalah orang ahli tasawuf berada di kiri kanan fikih bang di mana guru pansulis atau higanya bang musuhinya mana ya kan nyata bukan regol pun higikan itu saking bencinya kali mana coba lu tak kumpul orang ahli tasawuf nyaman ya kan jasa membujang mari sini pindahnya cari nang artinya nang ada kurangnya tak ada rumah tanah kosong aja dulu tuh karena penting dari waktu kita sholat Yerusalem. Nah situnya bila orangnya kita lawannya ambil ini mulanya udah sama menujang mana sini maka beparakan orang buah ini kan ada salahnya lagi sekumpul itu nang kosong ya kan nah, karena memang bila orang bicara masalah marifat itu pasti bermasalah kan dia Tuhan para sahabat membuka rahasiaku tunggu ikan menjadikan dapat fitnah ya kan berapa banyak nah orang membuka rahasia itu pasti bermasalah pasti diberikan orang sasat dan salah satu sanggup Abdul Hamid Abdulung pada ilmunya luar biasa kita perincu tuh ada kayak kita tapi Abdul Bulung adalah kita saya Abdul Somad Merabahan ada kayak kita diberikan orang sasat salah itu ya kan nah, luar biasa padahal ialah ujian Nabi man kaparo maka kaparo barang siapa mengafirkan orang menyalahkan orang menandakan orang sasat maka itu lebih kafir dan lebih sasat. Jadi hati-hati jangan mematah mengiktiraf apalagi orang nan bujur-bujur yang berdiri dengan zat diri Tuhan katulahan memberang sasat berapa banyak orang katulahan harus kumpul nah katulahan itu luar biasa maka dicabut oleh Allah Ta'ala 3 keberkahan dicabut berkah dan ilmunya ada berkah ilmunya dicabut berkah umurnya dimatikan catatan Tuhan dicabut itu berkah rezekinya ada mau berkah lagi itu orang memusuhi orang yang marifat yang sempurna jadi hati-hati ya Allah jangan sampai gibah orang yang ahli marifat tadi kalau ia berdiri di zat diri Tuhan bisa mengatur hati ya kan
sembahyang nggak ada ke orang jangan dipatahkan Pak itu jangan apa jangan ngasih sembahyang itu 42 derajat. Ulun ini kata sedikit nang takaji nang orang ngasih sembayangan tuan guru Habib Salim terus bersih ulun kaji ya kekuitan padakan orang kan murah lipat nang sasat jual karena Habib Salim tidak pernah sembahyang. Ulun kan duduk di sini nang mati ulun ambil ilmunya apa pian. Usahanya sholat batin dia ada ambil uang karena sebelum Isra Mi'raj itu nanti dipakai Nabi sholat batin. Lalu Tuhan menyuruh menjohirkan di waktu Isra Mi'raj. Sholat batin itu ialah Allah, Allah, Allah itu daim berkekalan. Asal Mi'rajul Mi'raj turun naik terakhir terajun. Allah. Sekali tarikan kalimat puja melebihi pahala 7 lapis langit. Keluar Allah melebihi daripada para 7 lapis bumi. Sasulah mengatakan Ali Sufi sekali tarikan kalimat sampai ke otak ini tarikan hidungnya di hidung Allah sampai ke hati. Otak itu batunya itu enggaknya itu aras sampai ke aras Allah. Ya juga Sidratul Muntaha sama hadrat Allah kan di sini. Anda datang tubuh kita kalau hanya Allah lalu sampai ke Baitullah di kolbun hati. Tadi itu Isra Mi'raj dari Sidratul Masjidil Haram terus Palestina sampai ke Sidratul Muntaha hadrat Allah. Nah dia andaknya kalau hanya Allah lebih besar pahala daripada 1000 orang mati syahid. Karena sedikit ibadah orang. As-salatul jitriyah ibadahnya mana? Nah dari subuh ke johor, johor ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Niat ampuninya ajan subuh. Niat saja pun melaksanakan ibadah waktu subuh 2 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu johor. Nah jadi niatnya saat dari subuh sampai ke johor. Ibadah orang. Karena Allah menjadikan batang tubuh kita roh lawan jasad. Kan 2 subuh roh lawan nah itu hendaknya juga tentang tubuh kita. Johor orang niat-niat saja pun merasakan ibadah johor 4 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu asar. Jadi johor sampai ke asar. Karena Allah menjadikan batang tubuh kita tangan 2, batis 2. Ya kan? Nah, lalu di situ tangan 2, batis 2. Jadi kita johor dan johor ke asar sampai asar saja pun setelah ibadah pada asar 4 rakaat di awal waktu dan akhir waktu maghrib. Karena Allah menjadikan batang tubuh kita susu 2 berikat 4 juga. Nah jadi sholat kita johor ke asar sampai pulang asar sama maghrib. Ya kan? Nah sampai yang maghrib pulang saja pun sama ibadah waktu maghrib 3 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu isya. Karena Allah menjadikan lubang hidung 2 mulut 1 sholat kita dah ialah sholat batin. Ya sampai isya saja pun sama ibadah waktu isya 4 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu subuh. Nah jadi subuh sampai ke subuh guring itu termasuk adalah ibadah. Karena innamal a'malu segala perbuatan itu dimulai dengan tercatatlah ibadah. Jadi ialah saja pun sama ibadah pada isya 4 rakaat di awal waktu nah akhir waktu subuh. Karena Allah menjadikan mata 2 talingan 2 4. Nah jadi semuanya rakam 17 itu sudah ada di batang tubuh Rasulullah itu sudah ada. Lalu disuruh Tuhan menjohirkan lewat Isra dan Mi'raj. Makanya al-insanu siri wa nasirahu. Bermula manusia itu adalah rahasiaku. Rahasia sholat ada di batang tubuh kita. Ya kan? 20 sifat Tuhan ada di batang tubuh kita. Rahasia wujud Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, apa Allah ada di wujud diri kita. Ya Tuhan, aku adalah rahasia Engkau, aku pun rahasia diri Engkau. Jadi untuk mencari Allah mengenal Allah lewat diri kita di rahasia Tuhan. Nah lalu itu lewat sunat. Jadi sholat umum makrifat itu ialah senantiasa ada berwaktu. Jadi jangan dimamadahkan orang kada sembahyang. Ialah wali harum kayak itu juga. Datuk kafir meninggalan jenah Datuk Jumbri. Sahapunun umpana kayak itu juga. Urut akunin apa jalannya. Cuma kita kan nuruti lawan sidin. Kita melajarkan dari fikih kayak pacaran Nabi sembahyang. Amun kita mengkariskan bayangan juga apa ngajaran fikih.
kayak apa cara ibadah sholat Nabi, kayak apa wudhu Nabi, kayak apa istinja Nabi, ya kan semua itu ada salat ijazah Nabi. Nah supaya kita beribadah jangan sirik, nah sifat 20, nah matur kita lajarkan sifat 20, ya kan? Nah kemudian supaya jangan sirik lawan Tuhan, karena bisa ialah beribadah mun sirik lawan Tuhan. Amun kada belajar sifat 20. Inna syirkal abdul ajib, sirik itu dosa yang paling besar. Sholat bukan dapat pahala, ya untuk haji. Puasa bukan dapat pahala kalau terpandang rasa wujud kita, rasa sifat kita, rasa PL kita, maka tidak akan dapat pahala. Justru baliknya adalah berdosa wujud kajamun ajib, orang mengaku rasa wujud dirinya, beramal beribadah itu adalah dosa yang paling besar. Kulman bigoni yang mau akmaluhu marhudatun latubal. Tiap amal yang dikerjakannya tanpa marifat kepada Allah, fikih kada berilmu tahu fikih, tahu kada tahu, tasawuf kada tahu, marhudatun latubal, jangan ditolak kada terima Tuhan. Sampai dari kelambayan itu mengatakan, ujar sidin siapa yang kada marifat kepada Allah Taala, kada mengenal Allah Taala, seluruh amal ibadahnya ditolak kada terima Tuhan berdasarkan dalil ini. Buat apa kita sholat ibadah kita kada terima Tuhan? Justru berdosa. Buat apa kita tolak haji? Habis duit, pajangan berdosa. Buat apa kita melaksanakan puasa? Ya Allah kalau berdosa. Orang berdosa ke mana? Ke neraka. Nah ini jangan sia-sia amal ibadah. Cucuk aja bersyukur sama Nabi itu, jangan dikerjakan amal ibadah sebelum tahu ilmunya. Jangan pengen beribadah semua yang belajar dulu, kayak pacaran Nabi sholat. Kada bisa kada belajar, nyalain nang orang nang sholat belajar, lawan kada belajar. Kamu orang belajar dia nuntut penggurunya, ujar gurunya batisnya kayak ini. Nah, ya kalah. Muka belakang, apa sumput itu berdiri waktu itu. Nang bagus di sini berdiri nah berdiri kayaknya, nah kilan sama. Jangan nangai batis terjangkang. Itu nangai menyawar tampirai. Karena safat, karena seruang, tapi supaya lo pada sini bulan itu supaya orang Wahabi nyomong ke Makkah melihat supaya orang Wahabi itu kayak itu batis terjangkang. Makanya pelernya ada dana di sini. Uang Wahabi itu nyata makai nang cawat sujapang sampai 3 dimensi itu kan makanya ini ganal salornya lah, salor katok tinggal sini lah, tapi lebar tapi banyak berapa hantian umah dasar ganal haklon abang-abangnya pelernya tuh mbak melihat pun di Makkah tuh itu ini kan masalah cawat kayak kita lihat cocok aja kita masalah cawat halus peler kita nih kenapa ingatnya tak anu tertarik. Coba jangan dipakai lagi di dunia. Terus ulahan sujud Jepang su Amer kita nang memakainya kalau mau ganal peler kita tuh hasilnya coba jangan pakai itu. Jadi biar diantui baru dikit biar ya sambil bacanya wajah karas marobuka. Nah itu ayatnya wajah tuh karas ialah wajah jitum kuatan ilah kuatan itu Quran cari itu. Nah bila 2-3 tuh wajah jitum kuatan ilah kuat ditambah kuat. Nah itu ludah tidak cuk. Jadi kepalanya nalar. Takut pulang ya tawil ya kabir ya tawil ya kabir yang memanjangkan nang apa yang ganar. Nah itu cabutannya ya tawil ya kabir nang memanjangkan dan nang mengganarkan. Takut amalkan subuh. Yalah sapuan itu sapuan ke pinggang supaya jangan sakit pinggang. Tuh ajis tukum. Ini aja. Cari Al-Quran, jangan takut ke Al-Quran. Ayatnya tadi jangan. Cari Al-Quran supaya baca dari Al-Quran. Wajibkum kuatan ila kotukum. Menang wajah karas itu kan apa aja nang surah apa? Sabihis wajah karos marobuka. Itu nama pada hidup dia tuh bini angka pulibung kadang menyandangnya terus bini sarat apa didukung-dukung tuh jadi ini umumnya sini kadang tahan nah bini ampe bilang ke bini pulang sini nah aku kira dia wajah karos meroboka wajah jitkum kuatan gila kuat tukum lah aja tukum lah
Ya, mobil kan mau enak memakai berdiri dua ya kan. Nah, jangan zaman berdiri dua biar mau laptopnya dibuangnya. Nah, jadi di situ ya kan. Nah, jadi orang yang mengajar kan jadi belajar itu menjadi fikih, tauhid itu kan. Nah, itu tata cara sembahyang kayak apa. Nah, orang belajar itu jadi ini nuti gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya kan, aku sumpur ya begini, nah berarti sana muka belakang sama. Janganlah kita bilangkan syarat sembahyang aja ini luput sudah. Karena syarat sembahyang itu menghadap kiblat. Kiblat ada dua, johir batin. Kiblat johir suruh batang tubuh menghadap kiblat. Ya kan, menghadap kiblat batin adalah pakai nama Tuhan lufasam wajhullah. Kamana kau menghadapkan di situ sebenarnya itulah kolbun hati kiblat batin. Kemudian kemakan ya Allah. Nah itu sampai waktu jadi pesawat katakan wah marahkan kiblat johir. Oh, hai nakhoda arahkan aku. Yalah pelok nih, arahkan aku hendak sembahyang menghadap kiblat. Katakan wah tuh gunung benar ya kan? Gua buat di kapal, misalnya kapal Kalimutu Bahari. Ya kalau kata kawan, nah jadi kita pakai kiblat batin. Kalau kita menghadap mana tuh jadi kiblatnya zohir dan batin diratakan. Cocok aja. Jadi ini cara Rasulullah Imam Ahmad adalah menjaganya makom Rasul itu Imam Ahmad pernah bermimpi 70.000 umat unda Imam Ahmad ada diterima sholatnya karena sembahyangnya yang kayak itu. Lain di Makkah, di Madinah itu seperti itu. Ya. Nah, inilah yang dilihat di Isra Mi'raj Rasulullah. Ya kan? Nang subhanallah ini asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna lahu linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai contoh umat-umat yang terdahulu. Laila taqustabi ila samai wa ra'aitu rijalan wa nisaan yatlubu ala rusul. Ya, ketika aku Nabi di Isra dan Mi'raj dijalankan dari Isra ke Masjid Aqsa, aku dilihatkan oleh Allah sekelompok laki-laki dan perempuan mencatup kepalanya, hancurlah otaknya, leburlah otaknya. Pakul ya Jibril, lalu berkatalah Rasulullah kepada Jibril, man huwa, siapa mereka itu, umat siapa? Ya, lalu dia berkata Jibril, yalah haula illati tarki sholat. Orang mereka itulah orang golongan orang yang meninggalkan sholat, dan orang itu pula yang sholat tapi diterima Tuhan. Kan kita satu waktu aja ada sholat itu syariat itu 500 tahun aja Tuhan. Sawaktu aja kali 5 waktu 2.500 tahun aja Tuhan. Kehidupan daerah itu sama dengan kehidupan di dunia. Itu satu waktu aja. Makanya Nabi menyuruhkan kepada anak-anak kita umur 7 tahun itu disuruh udah dilajari sholat. Ya kan? Walaupun jangan wajib dilajari sholat. Makanya anak kita jangan sampai kita kada bisa sholat. Ya kan? Suruh sholat ke TPA. Di TPA itu diajarkan tentang acara sholat. Yalah bacaan-bacanya sudah bisa. Umur 10 tahun disuruh oleh Nabi lagi. Bila 10 tahun kada pukul dengan kasih sayang, bukan dipukul dengan kayu, bukan dipukul dengan pekat, kada disakiti, pukul dengan kasih sayang. Nah, ke masjid nak 5.000 nakai. Wah malah lagi anak 5 biji pentol. Coba itu pancingan. Yang aku jago sumpul kada bisa kita berbuat kebaikan itu kada bisa, kada dipancing nih. Coba subuh hendak hibah lak masjid, hibah pelanggar, coba panggilnya sini bawa makanan. Hibah subuh makanannya yalah nasi kuning. Nang suki isuk subuh kena ketupat kandangan. Nang isuk pulang subuh kena pulang ya apa nasi sup. Subuh kena kan udah duitnya aja sini 10.000 diamplokin. Nah hibah masjid tanggal ya. Amunan sugi-sugi itu mau korban kayak itu. Kenapa memancing kebaikan dengan cara kayak itu? Biar jadi yang nawa itunya tadilah ya Allah anda supaya subuh supaya makan nasi kun malah akan bayar dulu barang aja. Coba jangan mau sugi-sugi nangka itu sama jenis dengan mau pemakanan hibah
Coba majelis tapi bawa makanan, minuman kada, aku kada dijulungi, banyu teh kada, wadah kada, barang ada uang. Coba pian majelis itu, bawa makanan, karena ibu kena kayak tujuan, coba bersumpul. Ya kan? Semua orang menyediakan makanan-makanan luar biasa. Paling kada wadah, naik ke rumah wadah, diserahkan orang minuman dan makanan dan sebagainya. Apalagi haul, itu koromah nyata luar biasa. Sampai apa, tambal ban itu gratis, minyak gratis, ya orang tahu amal, warung gratis. Coba waktu haulan menokol mau bikin nasi biar sekardus itu biar beli kurma berjalan-jalan tawar-tawaran, saking menyapalakannya atau luar biasa. Itu ciri orang karomah sampai ke mati, karena orang mati tadi janji bersyukur lebih dasar karomahnya. Tanda orang soleh itu bila orang wafat ya karomahnya lebih tajam kan. Karena sedikit haulan itu luar biasa. Sampai ke Gunung Ronggeng itu saking banyaknya kali. Nang datang itu sedikit orang. Kita nang orang Banjar kolek. Para mana? Orang tadi bongkos bawa sawah kita berjalan. Apa ada bisa kendaraan berjalan? Coba ingat loh. Nang para orang mana tuh berjalan? Palangkangna. Ya, berjalan batis diboyong foto nonton, saking cintanya orang mahabbahnya. Kita ada di sekarang pas haul ada pikiran ini akan terbuka hati cinta mahabbah kepada wali. Nah lalu di situ contoh orang yang kasih sembayangan seumur hidup dan contoh orang beribadah tapi diterima oleh Allah. Syariatnya luput beribadah, ya kan? Ma'rifatnya pun luput. Insyaallah syariat misalnya bujur jualnya, tahu rukunnya dan kemudian sunnah syarat sembahyangnya tahu, tapi ma'rifat kada pulang. Karena la yasholah ila ma'rifatullah. Tidak dikatakan soh diterima sholat kita ilang ma'rifatullah kalau kada ma'rifat lawan Tuhan. Makanya Nabi mengajarkan itu bukan sholat baduhulu, tapi awal rutin lima ma'rifatullah, awal agama mengenal lawan Tuhannya. Ada kita ini betul sholat beribadah lawan Tuhan kada pinan. Contoh biar telah begawi lawan orang, tapi kada kanal lawan jalan begawi bisa lebih ubah orang. Tak langsung begawi nang menyuruh begawi kada pernah kada atau seorang nang begawi kada patuh lawan jalan begawi. Imbas seminggu hari Sabtu mengambil gajian buat ulun gajian ulun pegawai lumpian. Siapa yang menyuruh? Ulun berai yang tak begawi ke sini. Siapa yang menyuruh? Nyawa kanal lah enggak dibari orang lah. Sama itu contoh. Beribadah kada tahu kurangnya, kada marifat lawan Allah Ta'ala, kada mengenal lawan Allah Ta'ala, maka amal ibadah kita mardudatun perlu ditolak kada terima Allah. Jadi awal agama itu adalah mengenal kepada Allah. Sudah pinandu lawan Allah, mentauhidkan masyarakat, memasarkan tauhid, diajarkan dengan dua kalimat syahadat. Dipinandukan siapa yang disaksikan dan menyaksikan siapa pinandukannya. Kamana asyhadu ini kamana asyhadu aku bersaksi dia itu mereka Allah. Siapa? Allah. Coba dalam sembahyang itu 5 waktu itu 9 kali bersahadat. Subuh sekali, johor 2 kali, tahiyat awal tahiyat akhir, asar 2 kali, 5 maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali. Lain sembahyang sunat pinanggulah bukan. Adi bersaksi itu melihat mata kita zuhir dan batin, melihat kenampakan kenyataan wujudnya Allah. Ukhbudullah ka'anaka tarah wa ilam yarah bahwa yarah. Dirikan sholat ujar Tuhan seakan-akan engkau melihat aku. Kalau engkau akan melihat aku nak melihat engkau. Kamu kalau pada bersitu dia merasa seorang nambah ibadah. Mulai mengatakan Allah, nak kudrat siapa? Coba pikir. Usolli fardu subuhi itu niatnya siapa? Pada hakikat sebenarnya niat itu anak kosong itu niat. Sebenarnya niat itu lah harpun wala sautun, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ya kan? Di mana
sempatnya tidak huruf yang sholat ajan itu dia sudah ada lihat nah hendak sampai sholat khairun minan naum bangun niat pasti dia ada niat sembahyang itu sudah ada di kolbun hati sialah lalu dijauhkan usul pada subuhi bajuhi itu yalah sabana terhul dari suara itu kalam zat Allah Ta'ala kalam Tuhan sabana kalam Allah Ta'ala rahasia Allah sabana rahasia Allah itu apa saja yang memerintahkan di dalam hatimu itulah rahasia akan ya Tuhan jadi kalau nyuruh Allah sembahyang itu berarti Allah kada kita itu rahasianya ya kan kita hendak puasa Tuhan yang nyuruh kita hendak berumrah kada kita si din yang menyuruh ini kasihnya hari ini ya Allah niat itu adalah undangan oleh Pak Haji kita hadir itu adalah Allah yang menyuruh dari hadir ke sini didudukkan sini duduk orang dikudratkan sini berjalan sini kudrat sampai ke tujuan menuju tadi iroh kehendak Allah sama Allahu Akbar nah kudrat Allah. Nah di dalam sembahyang tadi aku nak sembahyang misalnya mandak niat pulang ke Allah aku sembahyang pada subuh itu iradah Allah tahu bacaan ini ilmunya Allah nah bergerak ini hidupnya Allah ketika mendengar bacaan ini adalah sami'unya Allah ketika memandang ke sudut ini basirunnya Allah Allah yang melihat ketika kita berkalam Allahu Akbar baca Fatihah baca ayat subhanallah wa bihamdihi at-tahiyat itu ingat akan kalam Allah itu di sifat 7 dia bicaranya itu namanya untuk qobla anta mau matikan diri kamu sebelum kamu mati artinya mati tahu perasaan rasa hendak dalam hati ya nama qadirun la muridun la alimun la hayyun sami'un la basirun la mutaqabbimun la mutaharikun tidak bergerak illallah melainkan hanya Allah nah tak pandang kita kalau kasih itu kata tak pandang kaujian Allah kullun min indillah ujar Tuhan katakan itu PL dah ada PL-nya apa nah bergerak gitu itu nabian sholat melihat Allah gawian sidin jadin sidin dan anaknya batang tubuh ya jadin Allah ialah nengarnya Allah itu berjad bersifat basma af'al jad itu diri Allah yang hidup sifatnya qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutaqallibun asmanya nama af'al PL itu yang bernama Allah kemana bertajali nang jad sifat asma kepada batang tubuh ini jad Tuhan yang hidup bertajali kepada batang tubuh hidup orang hidup bersifat bergerak kadang gerak kita gerak Allah kehendak kita kehendak Allah ilmu kita ilmunya Allah hidupnya kita hidup Allah mendengar kita mendengar Allah melihat kita melihat Allah kalam kita berpeder kalam Allah yang la tataharaku jartu illa bi'iznihi tidak ada bergerak suatu jarah pun melainkan dengan izin aku Allah bergerak bagian gerak Allah asma Allah ditajalinya mana di hati kita Allah 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 akal Allah bertajali hati bertajali itu berangkat bertampai dia bersumber Tuhan apa bertampai Tuhan banyak berjuru Tuhan banyak kepada tubuh diri Muhammad nah pandang diri kita Muhammad karena Muhammad itu tidak bisa mengenal kepada Allah kita tidak bisa mengenal kepada Allah dengan sempurna kita kecuali dengan lewat tubuh nurnya Rasulullah atau tubuh Muhammad karena Muhammad itu orang yang tafarak dengan zat Tuhan min nurihi daripada zat Allah Ta'ala amun diri kita jauh diri roh nur Muhammad Allah jauh ke sini nanti apalagi mengaku rasa ujud juga jambun mengaku rasa ujud seorang orang mengaku rasa ujud diri seorang jambun sempurna tidak bisa ia mengenal kepada Allah dengan sempurna terkecuali ia mentabadilkan ialah arti tabadil mengganti wujud dirinya kepada wujud Muhammad atau mengganti dirinya kepada wujud nurnya Rasulullah mau ia ketemu dengan Allah pandang diri kita Muhammad nak memata hahidung memuntung dadaku betok lah memata hahidung memuntung dadaku ke atas memuntung hurufnya hahidung memata dadahe mudah sebukannya bersumul bagus kepala pada kencong seperti huruf mim dada kusum rupa pada huruf mim berarti huruf dad ya kan
Nah kayak ini rakamnya nah. Nah tetap bawa nah. Nah tubuhnya ini nah hakikat sholat. Urang ini nah pinandul kepala huruf mim bahuha parut huruf mim batis huruf dal huruf sembahyang Ahmad alif berdiri betul ruku huruf ha sujud huruf mim batis duduk antara sujud adekat awal akhir nah huruf dal cagat batisnya. Ini batisnya sujud tadi nah batis keduanya nih cagat ya kan anggota 7 nah dicagatakan dahi telapak tangan dituhut 5 nah batisnya cagat jangan terabah. Ini duduk antar sujud bertelempok itu kayak apa? Kada buruk. Nah ini mau pelajaran berburu bujur-bujur. Ini sanatnya ada. Nah huruf alif bujur batisnya ha bujur-bujur jauh orang bahari kawan diguguri intalu ada anak intalu kada buruk jauh intalu dadar batanya kada gugur intalu bebigi kira-kira gugur aja bubulan mun intalu anak badadar kepehnya kada gugur. Nah bujur-bujur ya kan jangan sujud nang itu berisi ya Allah jangan nangka itu. Nah tuh heran kan ya lain ke sini kan kok amunnya dasar sidin ke jalan gitu bungkok kada kawapan ini kau aja anu pura sakit pinggang karas sih ampenya sakit pinggang ini kayak ini nah huruf apa itu atau nang kayak itu nah kasih ini manda ini pas alif lam ha nah belakang tuh rasa sujud itu huruf mim batis cagat ya kan duduk antar sujud batis nah di belakang cagat ahmad bacaannya apa dulu kayak akhir nah ini rakamnya nah ya Allah ini hakikat sembahyang karena disuruh merah karena disuruh sembahyang itu siapa adalah tubuh Muhammad karena tubuh kita jadi susunya nabi ibadah itu tabatin diri kita kepada tubuh Muhammad karena susun mi'raj ialah lenyap dirinya kepada zat Allah Ta'ala ujatul hai Muhammad nang sholat itu bukan dirinya Muhammad aku jua hai Muhammad nang membaca pakai itu bukan dirinya aku jua kan kalau masih diri ya kan nah di sini kita mengenal kepada Allah ya kan lewat tandanya kepada nur Rasulullah ya namanya Rasulullah Isra Mi'raj tadi kan sampai langit pertama, kedua, ketiga sampai ke kelima, keenam, ketujuh ya Allah langit pertama tahun Nabi Adam, kedua Nabi Nuh kan Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Ilyas, keenam Nabi Musa, keenam tujuh Nabi Ibrahim. Itu langit yang setelah itu langit ke-7 jam ke-7 itu Baitul Ma'mur. Nah di Baitul Ma'mur itu lalu sembahyang 10 rakaat imam jadi imam dari makmum itu 70.000 malaikat. Setelah sembahyang 2 rakaat duduk sini merah duduk lalu paham Jibril disuruh meminum 4 baju putih, baju madu, arak dan susu. Langsung Nabi mengambil air susu minum sini. Setelah minum tertinggal sedikit ujar Jibril ialah sungguh bian memilih fitrah. Andai kata banyu nang susu dan bian habiskan, ialah perhatian umat bian ia masuk surga bertahan. Ya kayak gitu aja Nabi aku minum. Nah sudah tertutup sudah karena itulah ketentuan Allah ada nang surga masuk surga ada masuk neraka. Nah lalu situ setelah di Baitul Ma'mur lalu Rasulullah naik lagi cuma Jibril kada umpat. Ujar Jibril ini bukan makom ulun kedudukan ulun. Karena Tuhan dapat tamu lawan biasa ya kan iya itu jadi Rasulullah lalu Rasulullah menghilangkan sifat basariahnya sifat kemanusiaannya la qadirun la muridun la alimun la hayyun la sabiun la basirun la mutaqallimun la mutaharrikun ilallah melainkan hakikat Allah. Nah lalu menimbulkan makam robbani ke Tuhan nah ada hanya Allah lalu sampai sidratul mustawa para hadrat Allah. Terbukalah hadrat Allah itu kaca kelilingan ya kan kaca cermin kelilingan lalu sampai itu ujar Rasulullah maka ujar Jibril Tuhan dah ketemu aku Tuhan hendak bertemu dengan aku karena mana Tuhannya. Nah Nabi mencari Tuhan tapi jadinya Nabi pulang adalah keadaan ahram bingung
Bingung tadi, padahal aku Allah kan hilang sifat basarnya, menyembuhkan maka berabadi, nah ada Allah. Padahal aku Allah, mana si Muhammad, si hamba tadi mana? Padahal aku hamba, mana Allah? Dalam keadaan Ahram bingung, timbullah ayat innani anallah la ilaha illa ana, tidak sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa anak dan aku juga. Cuma Nabi paham isyarat ayat itu, kada mengartikan dan kada membaca, paham isyarat kan sini tahu ya. Lalu sini pandang wujud sidin ke muka cermin, nah ada wujud kiri sidin ke belakang, ke kanan wujud sidin, ke kiri wujud sidin, ke belakang ada wujud sidin. Timbullah faktor hati yang lalu wajib sembahyang 50 waktu. Jadi keliru orang mengatakan ulama, hai Muhammad kewajiban sembahyang 5 waktu. Yang dianggap Tuhan itu di apa? Sidratul Mustaqim sabab merat dan Allah itu berdatangan dengan sifat 20. Mohalahu ta'ala hadir, Allah bersalahan, tidak ada di atas langit, tidak di bumi, di atas jihad kanan dan jihad kiri. Ma Allah di mana bro? Allah meliputi kepada tubuh Nur Rasulullah. Nama proses hari kiamat Rasulullah, bukan Tuhan. Tuhannya mana? Bata janji udah lawan tubuh Muhammad. Kalau orang mencari Tuhan kena di surga, cari Tuhan di atas di kursi, duduk di kursi, itu sudah bertentangan. Allah gaib kepada Nur Muhammad. Jua Tuhan ini kanjum majum pa'abab Tuhan urwata pahalakul halta liyakritani. Ujar Tuhan ampuni perumpamaan perbahandaraan yang tersembunyi, rahasia gaib dan gaib. Aku udah menampak lawan makhluk liyakritani, supaya dia mengenal kepadaku. Karena sehingga tidak kenal kada bisa dijadikan makhluk dulu ya kan, biar nih ya Allah hendak tidak kenal disebut abah, disebut mama, kada bisa, jadi kada dijadikan anak dulu. Lagi biar balon anak itu rahasia ngarannya. Adamnya biar empat di sini tapi kan nemu lagi. Itu contoh akal kita supaya masuk akal kita. Kawin laki bini, habis itu ketianan 9 bulan 9 hari peranak, habis peranak setahun 2 tahun jinya mak jinya. Jadi dia hak aku itu bukankah aku diabaikan inggih baik pian abah ulun. Siapa nama anak kita yang berabah mama adalah siapa yang menyebut ngaran Tuhan kita Allah Nur Muhammad. Nyapa tuh hai Nur, aku nang bernama Allah kata. Jadi dijadikan Tuhan awal makhlukin baraza fi alami nur Nabi Muhammadin sallallahu awal makhluk yang pertama yang kujadikan kata Allah Ta'ala itu Nur Muhammad. Jadilah Nur. Nah kayaknya meneteskan air mandi itu baru jadi tapi belum hidup. Karena hidupnya air mandi kita tuh yalah diri kita tuh setelah 120 hari ditiup roh. 40 hari berbentuk sperma, perlu segumpal darah, 40 hari mengubah dari 140, 120 hari sama dengan 4 bulan. Nah itu yang bisa menunjuk anak itu jadi jumpo. Lalu dijadikan Nur. Lalu ya Tuhan, alas kofirobikum, bukankah aku ini Tuhan engkau hai Nur? Sa'ukur qalu bala inggih bahasa banyak dia itu Tuhan dulu. Syahidna menyaksikan itu Nur, asyhadu an la ilaha illallah. Ku saksikan oleh Nur yang itu adalah Tuhan dulu bernama Allah. Setelah Tuhan kita bernama Allah, Allah pun menyahut syahidallahu annahu la ilaha illallah, menyaksikan itu Allah adalah Allah, wa asyhadu anna Muhammadan. Itu syahadat Allah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu keterangan dalam kitab dari Syekh Abdul Hamid Al-Qur. Jadi Allah Ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ku saksikan engkau itu mulai ganti daripada diudah. Unda saksikan nyawa itu adalah kecuhiran di Unda. Unda sarahkan sigasana kerajaan di Unda. Sekarang jati Unda batajadi lawan diri nyawa. Sifat Unda batajadi lawan diri nyawa. Asma di Unda batajadi lawan diri nyawa. Af'al Unda, kelakuan Unda, PR Unda ada batajadi lawan diri nyawa. Lalu Unda meninggalkan nama. Lalu masuklah Tuhan hidup Nur. Lalu dia Nur laisa fil wujud ilan. Tidak ada yang wujud yang nampak, balikan ilah aku cuma paham ya. Makanya jadi sumpul
siapa mengenal dirinya kepada Nur Muhammad atau Muhammad, maka sesungguhnya sudah mengenal kepada Allah. Karena Muhammad itu ainullah, jasa Muhammad Hafiz, kenyataan Allah, kenampakan Allah. Contoh Sini Ali nak mencari Tuhan. Wahai Rasulullah, sekarang Allah Ta'ala di mana? Ujar Rasulullah, hai Sini Ali, naik kita ke 7 lapis bumi, langit. Itu pulang kan naik, turun ke 7 lapis bumi. Naik ke Rasulullah Sini Ali, apa jam sampai? Ya kan, seorang pagi menjawab nggak sampai ya lahir bakti itu ke sini. Ya, nah ada wujud Rasulullah. Nah ada wujud Rasulullah. Sekarang sini Tuhan Allah Ta'ala di mana? Ya Tuhan dicari kan dalam langit. Nah ada wujud Rasulullah dulu. Lambus kalau ke bumi, nah ada wujud Rasulullah. Masyrik maghrib, nah ada wujud Rasulullah. Jadi sudah sampai. Ya pada Rasulullah. Nah Rasulullah kada nanya lagi dan kada bertakun lagi. Dan sinali pun kada bertakun lagi. Berarti jelas ialah Rasul itu kenyataan Allah, ainullah, kenyataan Allah. Makanya dia bersyukur ialah ya Muhammad itu pember situ pember Tuhan diangkat oleh sini. Man zakaraka faqad zakarni. Ya Muhammad, siapa yang mengingatkan dirinya maka sesungguhnya orang pun mengingatkan dirinya. Siapa mengenal wujudnya Muhammad, seakan-akan orang pun mengenal dirinya. Siapa mewujudkan dirinya Muhammad, nur daripada jasadnya, daripada nur nyawa, roh dirinya daripada nur nyawa, maka sesungguhnya orang pun mewujudkan kenyataan zat wajib wujud lagi suci adanya. Ia berwujud Tuhan betampai naik. Apa yang kalian melihat? Asal kita memandang diri Muhammad. Makanya sampai kesimpulannya ialah di tengah orang ratusan ribu itu sudah memadahkan dia sidin nurung mengenal kepada Allah itu yang paling tepat, paling mudah, paling nyaman itu adalah 2 aja nurungnya. Di kitab Abu Rum itu ada 3 tambahan seperti. Jadi pertama mau tahu sesuatu, pertama menjadikan Tuhan itu dari apa. Yang kedua mau tahu asal kejadian diri. Nah pertama sesuatu menjadikan Tuhan sebelum Tuhan menjadikan sesuatu itu jelas Habib Ali itu mengatakan innallaha khalaqa qabla al-asyai nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan sesuatu langit dan bumi itu terlebih dulu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi daripada nurnya Allah Ta'ala. Ya kalau lama khalaqtu atlaq. Jikalau tidak baik Muhammad, jikalau tidak Muhammad, misalnya alam semesta ini tidak pegang aku jadikan. Jika ada pantaran nur Muhammad, tidak Allah menjadikan surga neraka langit dan termasuk batang tubuh kita ialah hewan tumbuhan tidak dijadikan Tuhan. Khalaqtu kali ajli wa khalaqtu li ajlika. Kujadikan engkau itu hai Muhammad daripada zat diriku dan dijadikan alam semesta terbit daripada zat dirinya Muhammad tadi. Dalilnya Quran bilang qad ja'akum minallahi nur. Itu Quran itu. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu, Tuhan ciptakan langit dan bumi itu dari nur. Nah pandang alam daripada nur, masyarakat sini alam daripada nur. Termasuk diri kita alam namanya dan nur juga. Ya kan? Nah 2 dialah mengetahui asal kejadian diri. Diri ada 2, diri johir, diri batin. Diri johir kasarnya pandang asal dari mana? Nah, prosesnya johir dari Adam. Itulah Adam waktu Adam minatin, Adam diciptakan daripada tanah. Tanah unsurnya ujar berguru dari banyu, banyu unsurnya daripada angin, angin unsurnya daripada api. Nah tanah air api ini kojabun minalain ruang lingkupnya itu daripada nur barata. Nah pandang jasad kita daripada nur. Adam itu jatuh Muhammad masuk hancur kayak terus. Fatana oleh hajan nur min surbi Adam manuhi wa Ibrahim alaihi salam. Maka bandaklah nur Muhammad itu dalam surga Adam hidup Adam. Iya setelah hidup Adam disuruh sujud malaikat juga Nabi Adam. Jibril Mikail dan Allah Adam sujud. Ya kan kenapa mengandung nur paham Jibril. Dan Jibril Adam itu adalah mengandung nur. Aku pun diciptakan daripada nur malaikat. Sujud kan salah. Cuma satu malaikat ajazil yang kalau mau sujud. Jadi ini Bapak, aku sujud kalau orang hanya dijadikan mana jadikan dari tanah sedangkan aku dari api. Aku ribuan tahun ke depan ingkar lawan Allah. Setelah sujud Bapak, aku sujud. Ya nanti keluarkan dari surga. Lalu bernama iblis, nah jaga mau sujud si ajajil kata iblis itu kata
Nah itu pun rahasianya. Setelah keluar dari surga punya iblis kawan di neraka siapa Tuhan? Nah goda umat-umat nyawa hamba muda silakan. Ya anak sembahyang digodanya, sembahyang mempersarang otak pikiran kita, anak nuntut ilmu, ialah kena masih umur masih tua, masih anu majaknya. Itu tipu daya iblis dan setan. Nah kemudian diri kita yang batin adalah roh. Roh itu pun terbit daripada Nur Muhammad, anak Abu Arwah, wa Adamu Basur, aku nih bapak sekalian roh. Roh tumbuhan, roh hewan, roh manusia itu terbit berasal daripada roh Nabi Muhammad SAW. Jadi pandang jasad kita daripada mesrakan kepada Nur Muhammad, uya bergurau, kemudian roh kita mesrakan kepada Muhammad. Jadi nurun ala nurin nur meliputi kepada nur sehingga bertoklah tubuh kita Muhammad. Nah ini salah sudah pintar. Jadi hal iwal beribadah tubuh Muhammad itu toh untuk ilmu tubuh Muhammad, puasa gawin Muhammad, tulang haji gawin Nur Muhammad. Nah bila memandang gawin Muhammad ya kita pandang tuh gawin Allah sudah. Itu lurus jalan yang sempurna, ya kan? Nah itu jalan yang sempurna. Jalan yang masuk neraka itu nambah tubuh Muhammad berataan, Nur Muhammad berataan, nerakanya dari nur, tubuhnya dari nur. Cuma dia berusul inya kada pinandu. Allah wujud dirinya, karena dia bersumber sudah menerangkan siapa yang kada tahu asal dirinya dari Nur Muhammad maka binasalah dirinya. Itu apa guru memendek? Binasalah dirinya, binasalah amalnya, binasa diri mati kena karas kocong ya. Karas di mandiwan. Kalau orang betul-betul lamah lungai, karena nur itu kada mati. Orangnya hidup lamah lungai dengan kapan putih kuning. Ya Allah diangkat Tuhan awak setengah pikul tapi bampaknya mengangkat rasa ringan keangkat nur cahaya. Coba mati di kurus kering sawi kilo jauh anak ukuran awaknya tapi mengangkat 10 terbawa tanah karena yang metekotkan asal dirinya dari tanah kembali kepada tanah mun asal tanah kembali tanah asal api boleh yang makan api. Ialah tanah, air, angin, api. Nah itu asalnya dari baratan dari terpandang baratan dari Nur Muhammad selama kemudian. Makanya mati orang syariat, mati itu ada 4 unsur. Mati orang syariat, tarekat, hakikat, mati orang marifat. Mati orang syariat hancur jadi haram, jadi habut, jadi tengah. Ialah hancur karena yang ektekotkan menyakitkan asalnya dari tanah kembali pada tanah. Barat yang masuk nama hadang tanah, mendatang tanah hancur dimakan api tanah. Mati orang tarekat kurus kering tinggal tengkorak daging habis itu mati orang tarekat karena mengasalkan dirinya jaga ada ruhnya tadi bahasanya terpisah ruh kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi dari Allah kembali kepada tidak jasad terpisah dihantuk cacing mati orang hakikat putih kuning dan singancuran kain kapal gada hancur tabala gada hancur jasad utuh itu menghakikatkan hakikat Allah. Salah kalau orang mengaku hakikat Allah karena salah kalau menurut ilmunya amunya paham ilmunya pun seorang negara pernah belajar ngaku Allah bawa kabinet dia jalannya belajar kita kada bisa kada menghakikatkan Allah karena kada kita wujud kita kada sifat kita kada asma kita PL kada nah ada hakikat Allah Firaun aja ngaku Allah kada hancur mati. Seorang kadang ngaku Allah doa nih buruk makan cacing bungul pada Firaun itu bungul mana kambut mana pada Firaun cacat contoh akal kita barang dijadikan Tuhan cacat lihat matinya dimakan ulat lah kagak putih kuning kadang dimakan ulat apa sebutan cacat menyambat garaninya cacat wani cacat ngaku seorang kan wani punya akal punya otak cacat punya nafsu tapi tidak punya akal kan wani bungul mana pada cacat ini merupakan hakikat bujur-bujur bahagikat hidup ini kan bahagikat ini kan tahu Allah Ta'ala ya but jadi dia yang mati bubut itu nggak mau mati di handil tuh tahu bubut tuh bilang hujannya bubut yang lah tutut kayaknya sih tidak tidak matinya tapi kalau menyampaikan hayam jangan tuh hayam pak jangannya hayam menyambat ayam pak mati pian hancur
Jangan kambing tuh kambing di sini. Ayo, itu contoh akal kita melihat sesuatu tadi kan akan hancur. Firaun itulah akan hancur. Oh, kenapa? Tekotnya mengaku hakikat Allah. Cuma sebutin Firaun tadinya minta sampah itu jahat. Kamu tekotnya bujur hakikat Allah. Cuma mengaku minta sampah. Berapa tahun mulai zaman Nabi Musa di Laut Merah sampai sekarang di Mesir itu utuh jasad Firaun. Jangan orang syariat pikir, ya Allah itu Firaun mati kafir ngaku Allah. Orang mengetahui tasawuf paripat Firaun mati hakikat. Kada salah ketantangan pendapatnya. Ya kan? Nah mati orang keempat, mati orang maripat lenyap sertakan badan, roh dan jasadnya hilang, tidak ada jasad kita. Karena ektekot meyakinkan jasadnya dari Nur Muhammad atau sedikit dan rohnya daripada Nur Muhammad nurun ala nur meliputi kepada nurinya itu jadi orang hidup. Ini kan tak bisa ialah jat Muhammad dengan sifat tadi tubuh Muhammad lawan sifat orang hidup itu kan terpisah. Ujaran Allah Ta'ala kamana kau Muhammad nasi tunda kamana yang kubur undang kasih tujuan undang liputi jasadnya hidup nyawa. Ya hakikatnya jangan terpisah zat lawan sifat. Kalau sifat 20 zat lawan sifat itu kada bisa berhimpun dalam satu. Kita kalau menyalahkan bahasa tauhid. Kalau bahasa ma'rifat zat lawan sifat itu kada bisa. Zat tubuh Muhammad sifatnya zat syahyun nang itu jatuhan seperti bayang pun bayang nah. Jatuhan kamana kau yang situ udah. Ya kan? Nah jadi lurung mengenai kepada itu dua aja. Yalah, nah jago guru, tapi kita lain menambahkan nang ketiga mematikan diri mutu qobla antamur, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ini pakaian yalah itu adalah pakaian Syihabul Hawas. Abu Nawas tayalah laqadirun la muridun la alimun nahyun sabiun la bisunna mutakalimun. Yalah, nah itu Syihabul Hawas karena ceritanya Sidin meninggal yalah lalu meninggal Abu Nawas. Ujar kawan tadi Abu Nawas ini locos sampai mati kira. Bapak takjudi ke sini orang bulikan ya Allah datang si mungkar si nakir lalu si mungkar nakir hai ya Allah Abu Nawas marah bukan ya ujar Jahabul Hawas nampi tak gunakan diri orang hanya mati kalau Hawas mati kan ujar mungkar nakir kutanya orang hanya mati amal hanya mati tanya di sebelah mana yang hendak dimanya sebelah dan kawan tadi buka mulincak ke atas mati jangan si bukan nanti nanya kayak aku buka naik menanya apa kisahnya itu ini tuh cerita jangan ujar aku kan nangkir namanya orang nah hanya mati ialah tanya sebelah ente dia mau jadi Abu Nawas aku sudah was mati nah iya nang lakon di umur itu kok yang Abu Nawas serang wali Allah ialah di sifat 7 pun orang hendaknya lalu bukan nangkir ke mana nanya kalau si Ali ditanya barroboga Tuhan siapa? Wah ini kada majukan tangan kayak gitu. Tuhan siapa? Karena ini bahasa itu bahasa itu tersurat dan tersurat marrobuka kan bahasa nausawab ya siapa Tuhan engkau? Itu bahasa yang tersurat menurut nausawab siapa Tuhan engkau? Kalau yang tersirat Tuhan siapa? Beda siapa Tuhan engkau lawan Tuhan siapa. Kalau Tuhan siapa wujudnya orangnya. Kalau siapa Tuhan engkau itu nama. Menjawab Allahu Rabbi hakok catuknya 7 lapis bumi catuknya lembut jawaban. Ini mau tukang talkin nih maaf nang tukang talkin apa pinando memadahi orang aja ya kan sekali mati sih deh baru buka Allah Rabbi haqqo harus jatuhnya pada umuran hidup dunia tukang talkin sakanya harus dijatuhnya harus tukang talkin terpahami juga dan Tuhan siapa bukan siapa Tuhan engkau Allah Rabbi haqqo bermula Tuhanku Allah cuma nama Allah tadi tajalinya ke mana? Alif hujat lam sifat lam kedua asma afal. Jadi nangana Allah ku hujat bersifat basma. Kamana bertajali ini? Anda kamana? Kamana batang tubuh? Apa jauh-jauh mencari Allah? Pinandui batang tubuh. Kadang ngalih-ngalih mencari bilang
di batang dulu kadang ngalih-ngalih mencari hilang Tuhan nyata di batang tuh apa jauh-jauh mencari Tuhan. Makanya ujar bersungguh menyenangkan Allah dua diri itu sasar ujar itu amin nang 100 tahun presiden jalan nang di ledo amin nang di anu nih lain di Benuanya nang di itu nang di Sungai Andai nang bakal kain kuning di sini bila mengenal Tuhan dua berdiri itu kafir di sini jauh bersungguh sasar. Makanya dalil man Eropa nafsu fakot Eropahu barang siapa mana dirinya nang kasar mensayangkan karena kepada Allah. Kayak apa cara mengenal diri udah si Abdullah dan kita mengatakan sebenarnya diri adalah roh. Jangan kata roh kaulah tidak pada kasih nah roh nang berlaku sembahyang jangan kata roh gara kawan makan kada roh gara kawan janganlah behar apa kami kaulah membasuh jangan kata roh. Siapa roh ini? Nur Muhammad. Karena jika Muhammad tidak jadikan roh lawan jasad. Muhammad hakikat Allah. Nah terpandang di diri hakikatnya Allah. Apa jauh mencari Allah? Cuma jangan seorang akulah Allah. Baik itu kafiran ya. Jangan lagi itu plus sudah paham di situ dia lagi. Jangan diungkai lagi. Nah itu rahasia lawan diri kita. Nah kada bisa mencapai kita memandang hakikat Allah Ta'ala diri atau hakikat kepada alam itu adalah Allah. Man najar syai'an lam yarullah fa'atul al-tahun. Barang siapa yang menarik memandang sesuatu itu ya alam lam yarullah tidak dilihatnya hakikatnya Allah bihi di dalamnya bahwa atilun sia-sia mau jambun dihukumkan berdosa besar. Coba mengkata malaikat ya kan? Lalu orang marifatinya melihat hakikat alam Allah. Cuma melihat Allah itu ada prosesnya ilmunya belajar sabana diri kambing rohnya. Nah itu biasanya kan sabana roh kambing Nur Muhammad Muhammad hakikat Allah. Nah terpandang di diri kambing itu fihi di dalamnya hakikat Allah. Kambing tetap kambing, Allah tetap Allah. Jangan dipadakan kambing Tuhan. Jangan dikatakan manusia Tuhan, jangan dikatakan Tuhan tetap Tuhan, ya Allah, nah hamba tetap hamba. Pian yang melihat kalau lapor tapandang ada, jangan katakan. Tapandanglah, orang tahu proses, menurut orang tahu tadi, tahu proses, orang tahu Allah, karena tahunya berpikir, ini lakatan, ini manis, gula abang, ini lama. Ya Allah, nyuruhnya kan pikir, tapi orang sudah kalau memakannya melihat, ya Allah, kalau lapon itu adalah zat lakatan, orang tahu zat lakatan, tetap zat lakatan, kalau lapon tetap kalau lapon, zat lakatan jadi kelopon bernama kalau lapon tidak bisa hendak jadi zat lakatan, makanya zat lakatan ini banyak jadinya, kalau karuang, wadah Lopez, wadah Kepare, ya kan, nah apalagi kita dodol. Ya Allah udah gagatasnya itu suruh kasroh tak lihat yang banyak, tak lihat yang satu asalnya jadakatan kayak tujuh alam banyak kita lihat tapi tetap satu yang kita pandang wujudnya Allah Ta'ala di dalam diri alam ada jadnya, sifatnya, asmanya dan apanya bertajali kepada alam hidup alam, bersifat alam, basma alam dan ba'ab alam. Jadi alam suatu kenampakan wujudnya Allah, kenampakan Allah. Alam tetap alam, Allah tetap Allah, cuma izin bertajali. Ya Allah, ini sampah sedikit ya Allah. Ngomong adalah sampah, malang-alang mana itu ngalih. Ya Allah, nang sudah paham, alhamdulillah. Nang kada paham, tali kasih dulu. Tali bujur kada pendek ini. Ya kaji ini pulang tak gunakan pasal al-jibri untung letak lamun pulang dan Tuhan tetakun tetap jalan ahlinya jangan pender marifat yang terakun oleh pikih ahli kulit ujawah guru nyawa kena disalahkan orang disasarkan orang dikafirkan orang salah takunan udah sini menjaga keranja bukan memborong hati-hati jangan tetakun oleh pikih nyawa juga tinggian tentunya apalagi pender rumah Muhammad itu tak ada tinggian ketinggiannya padahal urung jalan mengenal Allah lewat Nur Muhammad tidak bisa tidak ada bilang gue tidak bilang Allah Ta'ala itu jadi dengarkan pender orang tadi ya kalau tidak ada paham pender orang tak gunakan lawan ahlinya nah ahli marifat tasawuf jangan petakun lawan ahli kulit itu jatah kasar nurun lah mbak kalau sudah dapat sudah petiki bujur-bujur ya Allah nah itu kali lah tak gunakan bila ada paham mudah-mudahan mantap petakun datang-datang ibu ahli kitabnya ada ya Allah mantap takun handel bakti itu yang lainnya mana aja ulunjungi kitabnya
supaya biar ngerti paham, karena di sini jalan untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Bila ada marifat, ada bekal amal kita bisa diterima oleh Allah. Ya Allah, haji tidak bisa menjamin masuk surga, sembahyang pulang tidak menjamin masuk surga, dan pulang puasa tidak bisa menjamin masuk surga kalau ada marifat. Kalau sudah marifat, nah amal bisa diterima oleh Allah. Kita dikasihlah, mohon ampun, minta maaf, minta halan terlalu panjang gue sampaikan. Mudahan ada hikmah pokoknya. Jika ada kesalahan kejanggalan untuk menyampaikan Al-Quran hadisnya, mohon ampun, minta maaf karena kekurangan ulun dalam menyampaikan atau menggali ilmu agama. Jika ada kelebihan, semata-mata dari Allah sehingga ulun dapat menyampaikan dengan izin Allah dan dapat diberikan oleh syafaat oleh Rasulullah kepada ulun sehingga ulun dapat menyampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan dengan ada cara peringatan Aisyah Mi'raj dan sekaligus haul Abu Kumpul. Mudah-mudahan sekarang keluar dari majelis sini seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah hajat doa kita dan dikabulkan, dan belum kabul sudah dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang terhutang dibayarkan oleh Allah kalau hutangnya, dan mudahan dikumpulkan segala masuk surga dengan aulia Allah, ataupun masuk surga dengan Rasulullah. Seluruh hajat kita dunia akhirat kabul, wabil khusus sahibul wahid, baik apa yang dihajatkannya mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha سيداتنا خارجات الكبرى بنت خالد اللهم بها ببركتنا الفقيه مقدم محمد بن علي بدوي اللهم بها ببركتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني اللهم بها ببركتنا سسمن المدني اللهم بها ببركتنا الشيخ محمد رشد بن بين اللهم بها ببركتنا الحبيب محمد بن عباس البصري اللهم بها ببركتنا ابينا سيدنا بن عبد الغني الرباني كل جودي الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا يا الله ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الخاطئ والغابين يا رب الراحمين يا مولانا يا مجيب يا خير الذي توسلنا الى قبل حبيب تقضي حاجاتنا يا الله
وتقضي حاجات إلا للمجلس والمسلمين الطيب برحمتك وكرمك ثم اجعل واشهد وبارك وتقبل سمار من خرج بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية وسيلة رحمة نازلة وبركة شاملة وسرقة متقبلة ونقدم ذلك الحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء والمرسلين والآل الصحابة والقرابة والتابعين 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 من سنة وجميع معلمنا ووالدين وأصحابهم أجمعين إلى يوم القيامة سنة آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا لأهل Allah yang hidup hadiahkan pahala yang hidup untuk yang hidup itu terima pahala zikir 77.700 ya Allah jatina Maulana Syekh Muhammad Asad Tukulam Bahid Syekh Habib Hamid bin Abbas Wazir Sustan Biru Abina Zaini bin Abdul Ghani Alimani Kamu Yudi Birahmatika Ya Rahmin Sunnah Ramadan Zakir wa Zakir wa Maja'al Bida Allahu minan nar wa Iqadahu minan nar wa Sidralahu minan nar wa Najabahu minan nar Syira'allahu minan nar Allahumma filahu warhamhu wa afihi wa Allah Naja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hubratan min qalin rahmatika wa min rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana hablana min as-solihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum innaka antal wahhab. Apa Pak? Tuh, ya dongeng. Di belakang juga ya. Ambut dulu. Nah, ke belakang aja Pak. Minta lu nah. Minta lu.